Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti dari PAI 3B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya dengan judul pengertian anti korupsi. Dalam makalah saya terdapat 3 bagian. Bagian pertama, definisi anti korupsi. Bagian kedua, bentuk-bentuk korupsi. Dan yang ketiga adalah sejarah korupsi. 1. Definisi korupsi. Terdiri dari 3 kata. Pertama, korup, kedua, korupsi, dan ketiga, koruptor. 1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan kepentingan sendiri, dan sebagainya. Kedua, korupsi. Korupsi artinya perbuatan busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah koruptor. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian korupsi dan anti korupsi. Korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan wewenang kekuasaan, memberi dan menjanjikan sesuatu kepada pejabat atau hakim, serta menerima hadiah terkait tanggung jawab yang dijalani. Sedangkan pengertian dari anti korupsi adalah tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi, berupa mendorong generasi muda untuk menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi ada 7. Pertama, kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan 7. Gratifikasi. Dari ke-7 bentuk-bentuk korupsi tadi saya akan menjelaskan sedikit. Pertama, kerugian keuangan negara. Perbuatan korupsinya berupa secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. 2. Suap menyuap. Perbuatan korupsinya berupa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Perbuatan korupsinya berupa pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan secara sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Keempat, yaitu pemerasan perbuatan. Contohnya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kelima, perbuatan curang. Perbuatan korupsinya berupa pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, dan juga dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Perbuatan korupsinya berupa pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Perbuatan korupsinya berupa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Bagian terakhir adalah sejarah korupsi. Kasus korupsi sudah ada pada masa kolonial Belanda. Masa kolonial terjadi sejak zaman VOC. Di awal kekuasaan VOC, mereka rutin untuk melaporkan keuangan, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada kasus korupsi yang terjadi pada zaman tersebut. Tetapi, pada masa-masa akhir kekuasaan VOC, pemasukan mereka menurun karena sudah masuk kepada kantong pribadi masing-masing
atau bisa dikatakan bahwa pada akhir dari kekuasaan ini sudah ada kasus korupsi. Sejarah korupsi di dunia dilansir The Conversation. Korupsi sama tuannya dengan sejarah manusia. Korupsi diperkirakan telah ada sejak dinasti Mesir dan saat ini masih berlangsung di hampir setiap negara di dunia. Dinasti pertama 3100 sampai 2700 sebelum Masehi. Mesir kuno mencatat korupsi dalam peradilannya. Praktik ini juga ada di Tiongkok kuno. Dalam mitologi Tiongkok, setiap rumah tangga memiliki dewa dapur yang mengawasi perilaku anggotanya. Seminggu sebelum tahun baru Imlek, dewa dapur naik ke surga untuk menyampaikan laporan tahunannya kepada penguasa surga atau Kaisar Giok. Sejarawan Yunani Herodotus juga mencatat keluarga Almainoid menyuap pendeta Orakelpi, salah satu kekuatan mistik paling kuat dari Yunani kuno. Kembali ke 1400 sebelum Masehi, orang-orang di seluruh Yunani dan sekitarnya datang untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka oleh Pythia, pendeta tinggi Apollo. Keluarga Almaionid yang kaya menawarkan untuk membangun kembali kuil Apollo dengan marmer atau parian setelah dihancurkan oleh gempa bumi. Sebagai imbalannya, Pythia meyakinkan negara-negara Sparta untuk membantu keluarga menaklukkan dan memerintah Athena. Karena berhasil, Aristoteles mencatat, bahkan dewa pun bisa disuap. Sedangkan menurut Nusa Dailycom, kasus korupsi rupanya sudah terjadi sejak sebelum tahun Masehi. Bahkan mungkin sekali korupsi lahir sejak manusia ada. Tetapi yang tercatat agak rinci adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh anak buah Hammurabi, Raja Babilonia pada tahun 1200 sebelum Masehi. Saat itu, Hammurabi yang baru menaiki tahta kekuasaannya memerintahkan kepada seseorang gubernur untuk memiliki penggelapan yang melibatkan pegawai pemerintahan di bawahnya. Korupsi di abad 20 ketika ekonomi global berkembang secara signifikan selama abad ke-20. Tingkat korupsi juga meningkat. Sulit untuk memperkirakan besar dan tingkat korupsi secara global karena kegiatan ini dilakukan secara rahasia. Bank Dunia memperkirakan suap internasional melebihi 1,5 triliun per tahun atau 2% dari PDB global dan 10 kali lebih banyak dari total dana bantuan global. Perkiraan lainnya lebih tinggi, yakni mencapai 2-5% dari PDB global. Korupsi merasuki semua lapisan masyarakat, dari tingkat rendah yang menerima suap kecil hingga para pemimpin nasional yang mencuri jutaan dolar. Transparansi Internasional memperkirakan mantan Presiden Indonesia Soeharto mengalirkan dana gelap dari 15 miliar menjadi 35 miliar dolar US dollar. Ferdinand Marcos dari Filipina, Mobutu Sese Seko dari Zaire, dan Sani Abacha dari Nigeria mungkin telah menggelapkan masing-masing 5 miliar dolar. Skandal korupsi terbesar di Brasil dengan nama Sandi Lava Jato atau pencucian mobil mengungkap jaringan korupsi yang luas dan luar biasa rumit. Direktur Petrobras, perusahaan minyak nasional Brasil, menggunakan dana gelap untuk membayar politisi yang telah menunjuk mereka untuk mendukung kampanye. Tito Hilmawan Raditya. Demikian sejarah terjadinya korupsi sejak zaman dahulu sampai sekarang. Tentu secara detail tidak terungkap, apalagi sekarang korupsi semakin merajalela. Itulah tadi penjelasan materi dari kelompok saya dengan judul pengertian anti korupsi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.